selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Berjumpa kembali bersama Ibu Erna pada pembelajaran PPKN. Hari ini kita di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, materinya tentang hak dan kewajiban. Anak-anak tentunya pada kelas 3 sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita pertama, mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, menyebutkan contoh hak dan kewajiban. Lalu, mengetahui hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya air. Lalu yang terakhir, mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, tahukah kalian bahwa salah satu sumber energi adalah air? Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Setiap manusia, ingat anak-anak, setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak ada yang berbeda-beda. Contohnya, hak untuk hidup layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Lalu hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak memanfaatkan air bersih. Jadi semua hak manusia itu sama ya anak-anak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya harus bekerja. Anak-anak sebelum mendapatkan hak, anak-anak tentunya harus melakukan kewajiban dulu ya. Tidak boleh hanya ingin mendapatkan hak saja. Contohnya ingin mendapatkan uang jajan dari mama. Tentunya anak-anak harus melakukan kewajiban, yaitu membantu mama di rumah, beres-beres rumah. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu sumber energi adalah air. Agar tidak kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kita hendaknya selalu menjaga kelestarian air bersih. Contoh hak kita dalam pemanfaatan air. Yang pertama itu mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran yang lancar, lalu memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Banyak lagi manfaat-manfaat dari air. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Contoh kewajiban harus dilakukan dalam memanfaatkan air adalah menjaga air tetap bersih, tidak mencemari air, menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran jika sudah tidak digunakan. Itu kewajiban anak-anak dalam pemanfaatan air. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kita memiliki kewajiban dan hak dalam memanfaatkan energi listrik. Contoh kewajiban yang kita harus lakukan dalam pemanfaatan energi listrik. Yang pertama, hemat dalam menggunakan energi listrik. Jangan boros-boros ya. Mematikan lampu saat mau tidur. Siapa di sini yang selalu hidup lampunya ketika mau tidur? Harus dimatikan ya anak-anak. Itu juga salah satu untuk menjaga kesehatan kita. Lalu, mematikan televisi jika tidak ditonton. Membayar tagihan listrik. Itu kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan energi listrik. Lalu hak kita apa? Tadi kita sudah memberikan kewajiban, melaksanakan kewajiban. Lalu hak kita apa? Yaitu menggunakan energi listrik di mana saja. Lalu yang kedua, mendapatkan aliran energi listrik yang lancar. Selain air dan listrik, minyak bumi juga termasuk energi listrik. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Untuk itu, ada kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan dalam pemanfaatan minyak bumi. Nah, ini contoh kewajiban kita dalam pemanfaatan minyak bumi.
Yang pertama, memanfaatkan minyak bumi dengan bijak, tidak boros dalam menggunakan bahan bakar minyak, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya untuk menempuh jarak jauh. Sedangkan hak kita yaitu mendapatkan harga minyak bumi yang sesuai. Agar sumber energi tidak cepat habis, kita harus bijak dan memanfaatkannya. Lindungi bumi kita untuk generasi mendatang. Mengapa antara hak dan kewajiban harus seimbang? Apabila tidak dilakukan dengan seimbang, maka nantinya akan menimbulkan masalah. Nih, berikut contoh yang Ibu berikan. Mengapa antara hak dan kewajiban harus seimbang? Pak Andi melakukan kewajibannya bekerja, namun Pak Bayu memberikan upah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Andi, sehingga ia melakukan mogok kerja. Namun, jika Pak Bayu memberikan hak terlalu banyak, maka dikhawatirkan Pak Andi akan malas bekerja. Itulah alasannya mengapa antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari Ibu Guru mengenai hak dan kewajiban dalam berhemat energi. Nah, anak-anak, siapkan buku PS1 untuk soal latihan PPKN. Ada sebanyak 8 soal. 1. Menggunakan air untuk kebutuhan merupakan titik manusia. 2. Dalam menggunakan air, kita memiliki kewajiban untuk 3. Salah satu cara kita berhemat bahan bakar adalah 4. Sesuatu yang sifatnya mengikat dan harus dipenuhi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab disebut dengan 5. Seseorang yang memiliki rumah diharuskan membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan tempat tinggal di tanah negara. Hal tersebut merupakan, tuliskan perbedaan hak dan kewajiban. Tuliskan contoh hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Lalu yang terakhir, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Jelaskan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Selamat belajar, semangat. Selamat pagi.